Kenapa tahu pada tanggal 6? Ada yang tahu? Karena itu hari Jumat. Dan kaum muslimin dari dulu selalu memulai hal-hal penting pada hari Jumat. Karena itu adalah awalnya hari. Jadi kita, betul, kayak Seninnya kita. Ini Jumat. Sayyidul Ayyam. Penghulu daripada para hari itu hari Jumat. Paling bagus itu hari Jumat. Dan kenapa hari Jumat? Dan dimulai setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena pada saat sholat Jumat semua muslim mendoakan pasukan di garis depan. Maka dulu ketika sholat Jumat pasti mendoakan pasukan di garis depan. Ya Allah, permudahlah, ya Allah mudahkanlah Islam untuk tersebar dan segala macamnya. Karena berdoanya di hari Jumat. Nah, kemudian 6 April 1453 pagi-pagi dikasih seperti sabda Rasulullah, sebelum kamu kemudian untuk membebaskan satu negeri, maka tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, tawarkan mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, maka perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Karena kalian bukan untuk memerangi orang, bukan untuk memerangi manusia, tapi memerangi kezoliman untuk menyebarkan agama. Ditawarkan sama Muhammad Al-Fatih. Mau yang mana? Serahkan kota kepada kami, bayar jizyah, atau kemudian mau diperangi. Lalu kemudian kaisarnya bilang, lebih baik kami mati. So be it. Lalu kemudian tergelincir matahari, Al-Fatih kumpulkan pasukan di situ, 1,5 kilometer daripada tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah, karena jarak panah waktu itu cuma 1,5 kilometer, nggak ada orang yang bisa lebih daripada 1,5 kilometer, cukup jauh untuk bisa dipanah, jauh sekali. Crossbow. Dan itu nggak bisa. Maka 1,5 kilometer itu jarak aman, lalu kemudian cukup dekat untuk bisa disaksikan seluruh orang-orang Konstantinopel. Maka mereka ngelihat orang-orang muslim sholat Jumat di situ. Sholat Jumat, setelah itu kemudian mereka bilang, ini kayaknya kami melihat salib terakhir kali di Hagia Sophia. Dan setelah itu kemudian meriam pertama ditembakkan. Hasilnya apa? Hasilnya kita kira Muhammad Al-Fatih menang, tapi ternyata kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal kalah dengan 27 kapal. Sadis ya, Konstantin. Karena kita baru bisa buat bireme, mereka sudah punya galeon. Apa itu bireme? Bireme, dua row orang yang dua row orang-orang yang dayung. Mereka punya galeon. Galeon itu geli. Mereka punya galeon, galia. Nah, galeon itu dibandingkan kapal-kapal kita dalam sejarah itu ditulis, dalam textbook ditulis seperti semut mengerubuti batang kayu. Jadi besar banget kapal-kapal mereka karena Venezia dan Genoa memang jago buat kapal. Makanya ada celana jin. Dari mana celana jin? Dari Genoa. Kenapa orang Genoa pakai celana jin? Mereka menemukan baju khusus untuk buat kapal, namanya jin. Orang-orang Genoa mereka punya baju jin untuk buat kapal, ringan dan tidak mudah rusak. Maka kemudian ketika mereka punya kapal Islam kalah total di situ. Lalu kemudian dari sebelah timur gimana? Dipasang rantai segede kingkong. Rantai segini gini, nggak bisa lepas. Kapalnya tuh nggak bisa masuk karena dihalangi rantai. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriamnya ditembakkan, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Baru ketahuan kelemahannya. Maka satu hari satu malam cuma bisa nembak 7 kali. Nggak bisa lebih. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Belum yang hancur-hancuran semua. Zaman dulu, tembaga ditembakkan dengan mesiu, itu koefisien geseknya panasnya luar biasa, dan kalau ditembakkan terus, pecah. Dan bukan hanya pecah di situ, tapi dia tidak punya waktu yang lama untuk bisa jadi dingin. Barrel hancur. Banyak barrel hancur, melukai banyak orang. 69 meriam itu banyak yang hancur, sampai pada satu titik, semua pada mati, tembok itu masih berdiri megah. 2 pekan setelah penyerangan, itu tembok nggak ada ngaruhnya. Orang-orang muslim lihat, ternyata persiapan kita tuh hancur lebur di bawah tembok ini. Mulai muncul suara-suara sumbang. Pernah naik gunung? Kapan orang paling banyak gagal pas naik gunung? Awal mulai, setengah, atau pas sudah mau nyampe? Betul. Orang sudah pas mau nyampe itu biasanya banyak ngeluh, banyak stres, tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak, tiba-tiba segala macam, gue udah mau mati nih, gue udah mau jantungan nih. Padahal udah sampai. Betul. Itu orang banyak nyerah ketika udah mau sampai. Ketika dalam kondisi begitu, banyak suara-suara sumbang. Muhammad Al-Fatih orang gila. Pulang aja lah. Ngapain di sini? Ini gara-gara anak kecil.